Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang 3i Network. Ada kabar yang beredar bahwa ada orang yang merasa dirugikan di bisnis yang satu ini. Nah, ini judul beritanya atau artikelnya. Awas banyak korban kebohongan di chart 3i Network. Nah, pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah penipuan atau memang bisnis beneran? Nah, untuk itu saya akan coba membahas dulu dari segi regulasi atau dari segi legalitasnya. Nah, ini saya coba kontak OJK tentang perihal legalitas PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya atau CAR. Ini dari penjelasan OJK, saya bacakan ya. Sebelum kami memberikan informasi mengenai program 3i Networks, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini kalian perhatikan dan jangan di-skip ya, biar tidak gagal paham apakah ini bisnis penipuan atau legal resmi terdaftar di OJK. Nah, ini yang pertama, produk yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya atau CAR melalui program 3i Networks tersebut merupakan produk asuransi jiwa jenis unit link. Nah, jadi 3i ini adalah sebenarnya produk asuransi jiwa jenis unit link yang bernama CardLink Pro atau CardLink Pro. Unit link bukan merupakan produk tabungan. Jadi ini di sini OJK menjelaskan bahwa bisnis ini bukan produk tabungan, tetapi merupakan produk kombinasi antara asuransi jiwa dan reksadana. Nah, ini. Jadi di sini jelas ini bukan produk tabungan seperti halnya perbankan ya. Ini menurut OJK. Berikutnya, produk asuransi jiwa jenis unit link dikenakan biaya akuisisi yang dipotong dari uang premi selama periode tertentu dan sisanya baru diinvestasikan pada reksadana di pasar modal yang memiliki beberapa resiko. Nah, ini sisa dari potongan akuisisi ini diinvestasikan pada reksadana di pasar modal. Nah, di sini ada resiko. Apa saja resikonya? Yang pertama, ini menurut OJK ya, keuntungan tidak jamin. Tidak ada jaminan untuk mendapatkan pembagian dividen, keuntungan ataupun kenaikan modal investasi. Nah, berikutnya risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah seberapa mudah reksadana dicairkan menjadi dana tunai yang siap diambil oleh investor. Nah, ini resikonya ketika diinvestasikan tidak bisa diambil semuanya, kadang-kadang hanya sebagian. Apakah pernah terjadi atau tidak saya tidak tahu. Apakah ada yang mengalami tidak bisa diambil atau bisa diambil tapi sedikit, tapi untuk sistemnya nanti ya dibahas setelah ini. Resiko manajer investasi. Kinerja setiap reksadana sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan teknik. Proses investasi yang diterapkan oleh manajer investasi yang mengelola unit link. Setiap kekurangan dari syarat tersebut akan berdampak buruk pada kinerja reksadana yang dapat merugikan investor. Berikutnya, pengembangan program pemasaran CAR ini tetap harus mematuhi peraturan perasuransian antara lain. Karena ini adalah produk asuransi, maka
harus memenuhi peraturan. Apa saja peraturannya? Yang pertama, pihak yang menawarkan harus memiliki sertifikasi keagenan. Jadi yang menawarkan tidak serta-merta bisa menawarkan, tapi harus memiliki sertifikasi keagenan dan keagenan khusus unit link dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Jadi orang yang menawarkan itu apakah sudah mengantongi sertifikat khusus keagenan atau AAJI? Ini silakan kalian tanyakan ke leader kalian. Pengisian surat pengajuan asuransi jiwa SPAJ, pihak yang menawarkan produk ini wajib bertemu langsung dengan calon konsumen. Nah, ini jadi tidak boleh lewat orang ketiga, jadi harus langsung. Atau kalau masa pandemi bisa lewat menggunakan video call. Yang jelas yang tidak boleh itu lewat orang lain. Nah, yang berikutnya, seorang agen harus menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko produk dengan sebenarnya. Jadi seorang agen itu ketika menawarkan produk jangan yang manisnya saja, dapat income, dapat A sampai Z. Jadi harus pertama manfaatnya apa dan resiko yang akan ditanggung apa saja, itu juga seorang agen harus menjelaskan. Jangan hanya sepintas nabung dapat income. Nah, sehingga banyak sebagian orang yang merasa tertipu. Padahal sebenarnya ini bukan bisnis penipuan karena ini sudah lama juga beroperasinya. Agen harus menggunakan brosur dan perangkat penjualan standar dan telah disiapkan oleh perusahaan. Nah, calon konsumen dapat melihat informasi lebih lengkap dengan menghubungi kantor pusat CAR di nomor telepon. Nah, ini nomor kontak center CAR. Jadi jelas ya ini resmi. Berarti ini terakhir yang paling penting sebuah bisnis adalah legalitas. Nah, jadi kalian harus ingat 2L ya. Legal dan logis. Nah, terkait legalitas CAR, dapat kami informasikan bahwa CAR telah terdaftar dan diawasi oleh OJK sesuai dengan KEP strip 013 garis miring KM titik 13 garis miring 1978. Ini izin operasional atau ini nomor registrasi di OJK. Jadi jelas kalau kalian menanya apakah 3i Network ini legal, ini jelas legal dan diawasi oleh OJK. Jadi soal legalitas kalian jangan khawatir. Ini legal karena ternyata ini surat ini terbit tanggal 18 Desember 1987. Berarti perusahaan ini sudah beroperasi puluhan tahun, dan kalaupun ini bisnis penipuan pasti ditutup oleh OJK. Tapi ini kenapa tidak ditutup? Karena memang ini adalah bisnis legal, nyuman bukan bisnis tabungan. Nah, jadi ini dari segi regulasi ya. Jadi dari segi regulasi ini adalah bisnis yang legal, bukan ilegal. Jadi ada perlindungan dari pemerintah juga kalau misalkan ada apa-apa. Ini dari segi legalitas. Nah, ini dari sisi orang yang merasa dirugikan oleh 3i Network. Nah, ini ada sebuah artikel, awas banyak korban kebohongan di CAR 3i Network. Nah, ini isinya CAR 3i Network membohongi orang dengan iming-iming menabung atau mengiming-iming orang dengan mendapatkan dan sukses bila nabung di CAR 3i Network. Mereka membuat kebohongan hanya supaya orang membeli polis asuransi unit-link yang namanya CAR Link Pro Max. Dan kebohongan supaya orang membeli sesuatu nyetorkan uang adalah penipuan. Nah, di sini
korban kebohongan ke CRTI Network. Nah, ini katanya ada orang yang curhat. Ini ada yang namanya Sensel, ini nama akunnya ya. Bagusan di bank lain dari Pak Char. Nah, Char ini bukan produk tabungan ya. Jadi perlu kalian ketahui, Char ini bukan produk tabungan seperti perbankan, tapi asuransi. Ini yang harus kalian pahami juga ya. Investasi dikit juga dibahas, diajak join Char, katanya gak perlu ajak-ajak orang. Investasi dikit juga bisa hasil untuk mendidikan anak kelak, bullshit dan seterusnya. Nah, ini adalah saya bacakan dulu ya. Tahun 2016 saya join, pertengahan 2017 saya mau tarik kembali uang. Saya cuma dapat 420.000. Saya nabung 15 bulan, 1 bulan 350.000. Aturan uang saya kembali 5.250.000. Kenapa jadi sisa 420.000? Bagusan nabung di BRI Bank atau ke reksadana lain aja kan. Yang pasti aja kalau mau ngajak. Jadi pada intinya orang ini merasa tertipu oleh Char karena memang tidak sesuai harapan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah gagal paham. Ya, gagal paham. Kenapa? 3i Network ini bukan produk tabungan seperti perbankan ya. Jadi perlu diingat, bukan produk tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil semuanya, seutuhnya. Nah, ini saya akan sedikit dibahas secara garis besar saja. Misalkan Anda menyetorkan 350.000. Di situ ada biaya akuisisi sebesar 210.000. Asuransi sebesar 3.000, administrasinya 25.000, jadi jumlah 28.000. 210.000 ditambah 28.000, jumlahnya di 238.000. Itulah potongan yang jadi tahun pertama misal join baru 1 tahun gak kuat setoran, gak kuat nyetor. Ketika mau tutup polis tidak bisa diambil semuanya. Berapa yang bisa diambil? Yaitu yang ini sisa 112.000 dikali 12 berarti 1.344.000. Itu pun apakah bisa diambil semuanya atau tidak, yang sisa ini saya juga tidak tahu. Dan kebanyakan orang yang ketika narik tidak sesuai harapannya karena memang ini adalah bukan bisnis produk tabungan seperti berbankan. Kalau di bank kan kita nabung 10 juta. Itu pun kalau di bank tidak ada misalkan per bulan harus store sekian, tidak ada kalau di perbankan. Nah, kalau di sini per bulannya 350.000 biaya akuisisi. Nah, yang harus kalian pahami ada biaya akuisisi. Ini katanya biaya operasional perusahaan itu 210.000, ada asuransi 3.000, administrasi 25.000. Jumlahnya 238.000. Itu di tahun pertama 60%, di tahun kedua berkurang menjadi 25%. Tahun ketiga 10%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Nah, tahun berikutnya tidak ada potongan itu katanya. Saya belum riset juga apakah setelah 5 tahun berikutnya ada potongan. Yang jelas kalau yang di tahun pertama itu ada jelas ada potongan 60%. Nah, jadi 350.000 dikali 12 4.200.000. Itu tidak bisa diambil semuanya. Kenapa? Karena di situ ada potongan biaya akuisisi dan asuransi terus administrasi sebesar 2.856.000. Sisa yang bisa diambil 1.344.000. Itu yang bisa diambil. Nah, saya sih melihatnya dari dua sisi saja. Yang pernah orang yang merasa tertipu. Orang yang merasa tertipu berarti tidak memahami mekanismenya,
tidak tahu sistemnya, tidak tahu bahwa ada potongan biaya akuisisi, tidak tahu ada potongan asuransi, tidak tahu ada potongan administrasi ya. Gitu. Nah, ini yang harus kalian pahami sebelum join di 3i Network. Apakah ini bisnis yang bagus? Bisa dibilang bagus kalau tahu sistemnya, kalau memang niat untuk bergabung. Makanya sebelum bergabung kalian harus tahu dulu secara detail, jangan sampai kalian, nah ini yang ada di mindset orang yang merasa tertipu, taunya nabung 350.000 sewaktu-waktu bisa diambil semua. Itu yang keliru. Kalau menjelaskan secara detail seperti ini mungkin tidak ada lagi orang yang merasa tertipu. Karena apa? Karena memang sudah tahu. Kan mungkin kalian di Facebook atau di media sosial lain pernah melihat selewat sepintas nabung dapat income. Apakah itu penipuan? Kalau menurut saya itu tergantung. Menurut saya itu adalah strategi pemasaran agar orang tertarik. Nah, setelah join apakah dijelaskan secara detail? Nah, di situ penipuan atau bukannya. Kalau misalkan tidak dijelaskan secara detail, potongan-potongan dan kemungkinan terburuk ketika berhenti tutup polis itu ada potongan tidak bisa diambil semua, itu bukan penipuan karena sudah jujur dari awal. Kecuali pas misalkan tidak dijelaskan secara gamblang, potongan-potongan tiba-tiba berhenti, dan nah itu akan timbul perasaan merasa tertipu karena memang dari awal tidak dijelaskan. Nah jadi ini penjelasan singkat tentang 3i Network. Jadi ini bukan produk tabungan yang bisa diambil semuanya sewaktu-waktu, tapi ini adalah bisnis asuransi dengan unit link. Di situ jelas pasti ada potongan-potongan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan orang yang mau join siapapun harus mengetahui dulu sistemnya seperti apa. Kalau misalkan apakah orang yang menawarkan di Facebook itu nabung dapat income penipuan, bisa jadi itu adalah strategi marketing. Ibaratnya misalkan ada 3 harga anggur misalkan 15.000, pas disamperin ternyata ada per setengah kilo. Nah itu strategi pemasaran. Apa nipu? Tidak juga, karena memang ada petulisan setengah kilonya. Kalau misalkan bilang 15.000 1 kilo, ternyata kenyataannya setengah kilo, nah itu baru penipuan. Di sini juga kalau misalkan di sini cuman iming-iming nabung dapat income terus tidak dijelaskan potongan-potongan tiap bulan sekian, itu penipuan. Kalau tidak jelaskan pemotongannya. Apakah dapat income? Dapat. Kalau misalkan kalian mampu merekrut, di situ kalian ada bonus. Untuk lebih lanjut silahkan kalian tanya ke leader-leader kalian atau yang memang gabung di bisnis tersebut. Nah, saya hanya menjelaskan secara garis besar saja, tidak secara detail sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa bisnis 3i ini bukan bisnis penipuan, dan karena memang sudah lama beroperasi dan resmi terdaftar di OJK. Adapun yang merasa tertipu karena memang kurang mendapatkan informasi dari leadernya. Itu saja dari saya. Mohon maaf ini jika ada kesalahan dalam menjelaskan 3i Network, bisa dikoreksi kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalam.